Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan damai sejahtera selalu beserta kita semua ya. Setelah pada postingan sebelumnya, kita mengunjungi Taman Doa Santa Rosa Mistika dengan sumber air yang konon pada zaman dahulu ada seekor kuda milik seorang pangeran yang sudah sekarat bisa hidup kembali dengan minum air minum di Sendang Banyu Urip Gua Maria Santa Rosa Mistika ini. Dan kita dengarkan juga kesaksian dari Bapak Joko Santoso tentang mujizat zaman sekarang mengenai kesembuhan beliau dari penyakit menahun yang sangat mahal secara medis. Dan sekarang kita menyaksikan kemampuan beliau dalam mengusir roh jahat dibantu dengan doa Bapa Kami dan Salam Maria. Bagaimana ceritanya? Sebelum mendengarkan cerita beliau, maka saya akan lampirkan sedikit kutipan dari channel YouTube Malas Baca Alkitab mengenai pengusiran roh jahat. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Nah, setelah kita menyaksikan sedikit kutipan pada zaman Yesus mengusir roh jahat, hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Pak Joko pada saat zaman sekarang. Masih di lokasi Santa Rosa Mistika ini, berikut ini ada kesaksian mujizat zaman sekarang yang dialami Pak Paulus Joko. Selain sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun, beliau memiliki pengalaman dengan mendekatkan diri dengan Tuhan dan sekarang beliau tinggal di sekitar Santa Rosa Mistika ini. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita ikuti kesaksian beliau. Dengan kekuatan yang diantarkan oleh Bunda Maria juga, kita yakini bahwa semua itu dapat berjalan dengan baik. Pengalaman ini juga saya utarakan karena bukan satu kali ini aja. Dulu juga saya pernah punya pengalaman di Gua Maria Krep. Ya, sebetulnya kami juga dulu pengen memiliki rumah di Krep. Tapi sekali lagi, karena waktu itu saya masih bekerja, masih pindah-pindah dari kota satu ke kota satu, saya tidak bisa mengikuti tidak bisa tinggal di Krep. Tapi waktu itu saya berdoa, ada waktu doa itu juga saya membeli rosario dalam bentuk cincin. Dalam bentuk cincin itu, terus saya pakai itu hanya beberapa hari. Setelah itu saya masukkan ke saku.
Terjadilah pada waktu itu, kebetulan ini saya masih dalam konteks kuliah hitungannya. Waktu itu saya ada salah satu anak calon mahasiswa masih baru hitungannya, itu kemasukan roh halus atau istilahnya kesurupan lah. Saya tidak tahu menahu apa yang harus saya lakukan, saya perbuat seperti apa saya tidak tahu. Tapi kebetulan saya ingat akan cincin rosario itu. Akhirnya saya mencoba karena saya yang bersangkutan terus merajuk-rajuk, dimasuki ke ruangan Pak Pun hitungannya sapu-sapu di sana. Saya mencoba untuk menenangkan sebetulnya. Saya pegang dia, saya elus dia, tahu-tahu dia berteriak bahwa mengatakan anak ini akan saya ambil. Saya bingung mau diambil kemana gitu loh. Akhirnya saya menggunakan cincin rosario itu untuk minta kepada ya Bunda, tolong bantu saya untuk bisa menenangkan anak ini, bukan menyembuhkan sebetulnya, menenangkan. Pada perjalanan yang menenangkan itu, ini saya tanya apa dan bagaimana, ternyata menurut pengakuannya itu, dia adalah salah satu penunggu yang ada di dasar laut. Saya bingung dasar laut mana. Nah, dia minta mohon diberikan bunga dibawa ke dasar laut itu, sedangkan nggak mungkin bagi saya untuk menyampaikan itu. Akhirnya saya hanya sedikit mengancam, kalau kamu tidak keluar akan saya itu aja, saya bakar. Akhirnya dia minta supaya bunga itu diletakkan kepada makam orang tuanya yang ada di Magelang. Nah, setelah itu saya izin untuk pulang ke rumah dan saya mengatakan sama teman-teman yang ada di sana, tolong kalau ada apa-apa lagi saya diberitahu, telepon. Selang 3 jam ternyata orang tersebut bereaksi lagi, bahkan lebih parah lagi. Akhirnya saya datang kembali untuk bisa menenangkan. Bahkan dia sekali lagi bisa seolah-olah kayak melayang di tempat tidur itu. Saya agak bingung, ya, kok bisa seperti ini ya? Ya, padahal itu anak perempuan. Saya seperti ini, saya bilang, ya Bunda, sekali lagi saya mohon bantuanmu untuk bisa disampaikan kepada putramu yang tidak mungkin akan menolaknya. Nah, itu saya katakan, turun kamu, kalau tidak turun sekali lagi saya akan bakar diri kamu. Akhirnya dia turun, balik lagi tenang, dan sampai sore itu akhirnya dia tidak nongol-nongol lagi, tidak kembali, dan kami berterima kasih dan berdoa sama Bunda Maria. Yang saya katakan, ya Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Padahal saya sekali lagi tidak punya background untuk sebagai seorang penyembuh atau istilahnya sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang kesurupan atau apapun. Tapi kembali lagi, menurut saya kepercayaan itulah yang saya dapatkan dari Bunda Maria. Punya banyak hal yang bisa, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa berbuat banyak kalau manakala kita tetap percaya sama Gusti Yesus dan percaya juga sama penyertaan Bunda Maria. Karena biar bagaimanapun, doa yang sangat ampuh dan doa yang sangat istilahnya terpercaya itu adalah hanya doa Bapa kami dan Salam Maria. Kalau yang lain-lainnya boleh dibilang itu adalah bagian dari manusia itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian serta penonton YouTube ini. Nah, bagi kami, Bunda Maria adalah Bunda Mah kehidupan bagi semua
orang-orang yang percaya akan Bunda Maria. Ternyata kesaksian Pak Paulus Djoko tentang kesemua tidak hanya sampai di sini. Masih ada kesaksian dan mujizat yang lainnya yang berkaitan dengan orang tua beliau. Dan bagaimana mujizat berikutnya dari Pak Djoko? Mari kita ikuti postingan berikutnya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ketik di kolom komen ya jika ada hal-hal yang dirasakan dalam hati yang ingin diungkapkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam kebun doa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.